Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, podcast kali ini bisa hadir menjumpai Sobat Kakak Media. Nah, senang sekali aku Mayang bisa menemani Sobat Kakak Media di episode kali ini. Nah, kali ini tuh temanya sangat menarik sekali, yaitu tentang kecanduan milenial terhadap sosial media. Nah, kali ini nih Mayang nggak mungkin sendiri ya karena ini program podcast. Kali ini Mayang ditemenin tamu spesial nih, yaitu Mas Zainul. Halo Mas Zainul. Halo Maya. Gimana nih kabarnya Mas Zainul? Alhamdulillah hari ini baik. Walaupun Kediri akhir-akhir ini sering diguyur hujan, sering panas, cuaca nggak menentu. Alhamdulillah masih bisa hadir di sini. Ya. Kita lihat memang cuaca Kediri hari ini tuh memang nggak nentu ya. Ya Jadi betul, kayak nggak nentu. misalkan Kadang paginya panas, nanti sore tiba-tiba hujan deras, angin kayak bener gitu. banget nih. Jadi badannya harus kuat, Tetap, harus fit. jadi jaga imun memang perlu banget nih. Nah, langsung aja ya Mas ya. Jadi Mas Zainul ini salah satu mahasiswa komunikasi penyiaran Islam juga dan salah satu anggota divisi sosial media di KKFM. Keren banget Mas Zainul. Terima kasih. Jadi ya Mas, kalau kita lihat ya akhir-akhir ini tuh kegiatan sosial media atau kegiatan scrolling ya itu sangat marak sekali Mas. Jadi kayak setiap hari milenial tuh kerjaannya tuh cuman scrolling TikTok, Instagram, terus yang paling marak itu Twitter. Nah, apakah hal tersebut itu termasuk kecanduan Mas? Udah termasuk hal yang sangat candu gitu? Mungkin bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak ya. Karena mungkin karena kemarin kita kan ada pandemi COVID juga selama kurang lebih 3 tahun kan itu. Dan itu membuat kita kan nggak ada kegiatan kan selain scroll media, scroll sosial media maksudnya. Jadi kita mungkin udah menganggap itu sebagai kegiatan dari aktivitas sehari-hari kita. Jadi kayak misal kita kan aktivitas sehari-hari itu kayak makan, mandi itu kan udah kayak aktivitas. Hal pokok ya. Betul. Jadi hari ini itu zaman sekarang mungkin scroll sosial media itu udah menjadi salah satu dari itu. Tapi misal kita terlalu berlebihan dalam scrolling media, melihat sosial media seperti itu kan, itu juga berdampak terhadap diri kita kan, karena kita kan juga hidup bersosialisasi dengan masyarakat juga. Jadi kita harus seimbang lah, jangan kita terlalu banyak di sosial media tapi di dunia luar kita diem aja, kayak kurang bersosialisasi kayak gitu sih. Benar banget ya. Jadi memang dunia maya sama dunia nyata itu harus balance. Betul, kalau harus nggak, diimbangin. Kalau nggak balance tuh kayaknya terlalu tumpang tindih gitu ya. Betul, setuju. Nah, kan kalau tadi kan termasuk ke kecanduan ya. Nah, dari kecanduan sendiri itu apakah ada keuntungan Mas kalau dilihat dari segi positifnya? Kalau dilihat dari segi positifnya sih bisa dilihat, kita ambil contoh yang deket-deket aja ya. Kayak yang lagi kerame kan sekarang si Alif itu ya, Alif. Iya benar, yang cepmek, kamu bertanya-tanya. Yang itu kan kegiatan dia mungkin bisa dibilang sehari-hari cuman kayak balesin komen, terus bikinin video buat penontonnya. Dia tuh kan kayak rutin gitu loh. Iya, mungkin benar banget. bisa dilihat orang luar itu bisa dibilang kecanduan juga, tapi dia bisa menghasilkan. Sekarang dia udah diundang ke TV contohnya. Dia juga udah endorse untuk beberapa produk juga. Jadi ya bisa dibilang bisa menghasilkan juga sih dari kecanduan media sosial itu. Nah, itu kan dari segi kreatornya Mas ya. Dari segi kalayaknya tuh gimana Mas? Misalnya kayak kita yang bukan siapa-siapa dan kita nggak punya keinginan untuk menjadi kreator, itu apakah ada keuntungan Mas kira-kira? Kalau menurut aku sih untuk keuntungannya di kita sebagai viewer gitu ya, sebagai pengguna biasa gitu ya. Itu sih kalau menurut saya sih mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak ya, karena kita di sosial media itu kan luas kan, luas. Kadang di sosmed tuh kadang kita melihat pencapaian orang-orang, pencapaian hidupnya kayak gitu kan, dan kita melihat itu menjadi iri, menjadi dengki, terus jempol kita langsung menghujat. Nah itu, jadi itu menurut saya nggak ada keuntungannya kalau kita nggak ada kepentingan untuk menjadi konten kreatornya atau yang lain seperti itu sih. Daripada kita berlama-lama
di sosial media melihat seperti itu, melihat orang ini kok udah bisa beli ini. Jadi kita cuma bisa nonton dan kita jadinya iri, dengki, kan jadinya dosa juga kan. Cuma nambah dosa berarti. Betul, kecuali kita menjadi kreatornya, atau seperti Alif tadi kan, dia kan kayak videonya pasti ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kan kita tadi udah ngomong tentang manfaat Mas ya, atau keuntungan. Nah, dari ke kreator sendiri mungkin kan Mas Zainul juga sebagai divisi salah satu anggota ya dari sosial media. Nah, itu cara memanfaatkan keuntungan itu bagaimana Mas? Kalau menurut Mas Zainul sendiri, tips dan triknya gitu. Mungkin ya untuk memanfaatkan sosial media gitu ya. Kan kita di sosial media tuh kadang bisa mendapatkan informasi-informasi yang kita tidak dapatkan di sekolah ataupun di perkuliahan kan. Iya, bener banget. Jadi mungkin kita bisa menambah wawasan dengan adanya sosial media. Kita bisa mungkin menambah teman dari luar daerah, luar kota, bahkan dari luar negara ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu semua untuk menambah relasi atau menambah pengalaman juga di sosial media. Mungkin kita iseng-iseng pengen jadi kreator atau pengen jadi YouTuber kayak gitu kan. Jadi kita mungkin bisa belajar di sosial media tersebut. Jadi banyak keuntungan. Sebenarnya banyak keuntungan di sosial media ini, tapi orang-orang mungkin salah menggunakannya, salah memanfaatkannya. Bener banget. Itu. Jadi semuanya itu sebenarnya itu ada kelebihan dan keuntungan ya. Betul. Nggak cuma keuntungan aja, juga nggak kelebihan aja. Nah, tadi itu kan juga udah bahas tentang kecanduan ya Mas ya. Jadi dampak dari kecanduan itu sendiri tuh gimana sih Mas kalau udah kecanduan media sosial gitu? Dampak dari kecanduan yang udah over ini ya? Yang udah over. Yang udah over sih itu bisa membuat kita lupa kalau kita ini hidup di dunia yang nyata. Jadi kita keasikan di dunia maya ini, dan sekarang pun kayaknya orang-orang yang seperti itu malah difasilitasi ya dengan adanya yang terbaru tuh kemarin kan, yang Mark itu kayak membangun metaverse itu kan, hidup di dunia maya. Bener seperti banget. Kita hidup di dunia biasa tapi itu kita versi di robotnya online. kita gitu. Betul. Ya. Jadi itu malah gimana ya? Ya tapi kita nggak bisa memungkiri itu, bahkan mungkin beberapa tahun ke depan kita udah jarang bersosialisasi seperti tatap mata seperti ini. Mungkin kita digantikan lebih menggunakan AI tadi, betul, metaverse tadi. Betul. Jadi kita harus seimbang itu tadi sih, jangan terlalu over. Dan dampaknya selain itu, kita selain dari kita lebih sering ke dunia mayanya, kita jadi lebih menutup diri sih mungkin ke orang luar. Jadi kita lebih mengurung diri mungkin di kamar, cuman main-main medsos seperti itu, karena udah terlalu nyaman. Kadang udah terlalu nyaman tuh susah gitu. Susah buat kembali. Istilahnya tuh kayak keluar dari zona nyaman tuh sulit banget gitu betul. Ya. Jadi berarti tadi itu udah bisa kita sebut kalau orang yang udah kecanduan media sosial ya, itu bisa merubah kepribadian diri gitu ya. Bisa banget mah. Kan dari dia sering menutup diri, dia mungkin lebih nyaman cerita di media sosialnya. Jadi tapi sepertinya kita nggak bisa menyalahkan juga sih. Kan kadang orang ada yang membutuhkan kayak teman cerita kayak gitu kan. Nah tapi dia tuh kayak takut gitu mau cerita ke orang luar, takut nanti dia disebarin kemana-mana kayak gitu, dan kurang didengar juga mungkin ya. Bener banget. Dan jadi orang ini tuh lebih milih curhat di media sosialnya. Dan karena di media sosial dia diterima, kayak didengarkan kayak gitu sih. Bener banget. Jadi kayak ya ini memang terjadi sama diri kita sendiri ya. Iya benar. Jadi Maya sendiri tuh sempet kayak cerita ke orang itu nggak ada yang dengerin gitu. Tapi ketika kita curhat ke medsos itu lebih banyak yang memperhatikan kita. Betul, mendukung, menyemangatin kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga sih untuk orang-orang yang sudah kecanduan ya. Tapi kecanduannya yang dari sisi seperti itu ya, kayak curhat gak ada temen, dia lebih memilih ke media sosial.
kalau mungkin kecanduannya di media sosial tuh dia untuk mencari hal-hal yang lain, seperti halnya apa ya? Ya seperti itu. Dia ingin, maksudnya gimana ya? Atau mungkin ini dalam contoh kehidupan sehari-hari kayak kita misalkan dikit-dikit curhat gitu, atau mencari referensi pelajaran kayak gitu, gimana? Lebih misal kita kecanduannya di media sosial ini kan banyak konten kan, banyak konten. Nah, kan ada salah satu konten tuh yang misal kayak Sarah atau yang lain itu kan. Iya paham. Jadi seperti itu ya, jangan terlalu sampai kecanduan. Kalau di ranah sana jangan terlalu over seperti itu. Istilahnya tuh lebih ke membatasi diri, Mas ya. Iya, betul sekali. Tahu batasnya, batas. Batasan diri, karena memang kalau kita tuh udah asik ya, kita tuh gak sadar apa yang kita lakukan. Seperti contohnya nih kayak pecandu video-video yang tidak jelas gitu kan. Itu kan sulit banget buat keluar gitu ya. Kadang kan kita awal mungkin cuman apa ini kok kayak menarik gitu kan. Lama-lama kita terjerumus gak bisa balik lagi. Bener, jadi candu ya. Iya, jadi candu. Jadi memang candu itu memang gimana ya, sulit banget sebenarnya. Bisa, tapi membutuhkan waktu gitu. Mungkin sama halnya kayak orang-orang yang candu narkoba ya mungkin. Bener banget. Jadi kan bisa, tapi butuh waktu. Jadi harus direhab dulu dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kan kita itu tidak jauh dari manusia-manusia seperti itu nih, Mas. Jadi banyak, ya jangan jauh-jauh ya, mungkin teman-teman kita sendiri, teman-teman kampus, teman-teman kelas gitu ya. Itu kan udah banyak banget yang kecanduan medsos gitu. Nah, itu kalau terlanjur kecanduan, kita sebagai orang atau teman itu bagaimana nih, Mas, cara menyikapinya? Kalau kita ada temen yang udah terlanjur terjebur kecanduan sosial media seperti itu, ya mungkin kita bisa ajak bicara lah. Mungkin kita kan nggak tahu alasan dia terlalu sering bermain sosial media itu apa, karena apa, kayak gitu kan. Jadi kita mungkin sebagai teman, kita berusaha cari alasan lah. Kenapa dia ini kok sering banget sih, kok dia misal nongkrong ini ngopi gitu kan, dia nggak tatap-tatapan, nggak ngobrol, malah asik main HP gitu. Benar kan. Banget. Jadi kita kalau ini menurut saya langkah awalnya itu kita ajak cerita lah. Kenapa kamu kok jarang banget nimbrung, jarang banget misal kita ngumpul tuh jarang banget ngobrol. Mungkin kan kita nggak tahu dia punya masalah, dia punya apalah yang dipendam sendiri gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya ya itu sih, kita ajak cerita, cari tahu kenapa dia sering seperti itu melakukan aktivitas seperti itu. Berarti itu memang kembali ke diri masing-masing ya. Jadi kan ada orang yang tidak peduli gitu, ada juga yang peduli. Misalkan kalau kita sampai mencari tahu itu kan berarti kita memang udah peduli banget sama kita. Bener, karena mungkin karena kita lihat dia kok hari-hari seperti ini. Mungkin kalau 1 hari 2 hari nggak apa-apa, tapi kok dia akhir-akhir ini sering banget, jarang nimbrung, jarang ngobrol, kan kita sebagai teman yang baik, kita ajak ngobrol, kenapa, ada apa, kayak gitu, kita cari tahu. Tapi kan Mas biasanya ya, walaupun kita udah mencoba membantu ya, namanya orang candu ya, itu kan sulit banget keluar, teman. Itu bagaimana teman? Ya kita harus sabar sih, harus sabar, harus telaten lah. Jadi jangan misal kita mau ngajak itu, dia kok susah banget, jadi kita udah menyerah gitu, biarinlah dia kecanduan seperti ini, toh itu gak ada efeknya ke buat kita gitu ya. Tapi kan karena kita malu sosial ya, jadi kita ya tetap sesama kepedulian sesama manusia atau rasa kemanusiaan itu harus ditimbulkan. Betul gitu. Dan kita kan nggak tahu nanti misal ini ya, kita membiarkan teman kita yang kecanduan sosial media tadi, dibiarin aja, nanti kan kita nggak tahu efek akhirnya, karena kan di sosial media ini luas. Mungkin dia merasa sedih atau merasa kayak punya masalah, dia cari tahu di medsos bagaimana cara mengakhiri ini, dia malah terjadi yang enggak kan, malah nggak enak juga gitu loh. Jadi kita bersabar menelateni itu tadi lah, menelateni, jangan dilepas kayak gitu. Bener banget.
Duh, kita jadi melebar kemana-mana ya. Tapi gak apa-apa Mas, ini seru sekali kalau kita tuh ngobrol sampai kemana-mana. Tapi tetap di ranah sosmed ini ya. Nah, biasanya kan kalau udah seperti itu kan udah kena mentalnya. Maksudnya yang bener-bener sulit banget. Bahkan walau udah kita bantu, tapi dia tetap kayak sulit gitu. Nah itu kan berarti udah bisa, itu mentalnya yang kena gitu Mas. Yeah. Berarti kan sosial media itu bisa merusak mental remaja. Kalau menurut saya di zaman sekarang bisa banget ya. Tapi ini bukan kayak banyak kan, tapi sekarang kan anak-anak tuh yang saya sering lihat di TikTok, sepertinya saya kena mental, bipolar dan lain-lain. Terus saya nggak suka. Maksudnya kayak jangan self claim gitu loh. Dia tuh harus periksa dulu, dia tuh harus, kalau misal dia kena mental atau yang lain-lain. Karena gini ya, tadi kembali ke pertanyaan apakah bisa kena mental atau yang lain-lain. Menurut saya sih bisa di zaman sekarang, karena zaman sekarang itu kan kita misal kita seneng, kita baru mendapat hadiah misal, kita upload ke sosial media, kita upload pencapaian kita, terus ada orang yang nonton kan, dia tuh merasa kenapa aku kok nggak kayak orang-orang, nggak pernah dapat ini. Terus pasti kan itu membuat mental kita kan jadi nggak pede gitu. Bener banget. Padahal kita udah berusaha kok tetap nggak dapat hasilnya kayak gitu kan. Jadi menurut saya bisa banget, karena media sosial ini kan luas banget. Dan misal dia gini kan, sekarang banyak orang yang mau upload foto pun di Instagram mikir 2 kali karena takut dihujat dan yang lain-lain. Bener banget. Padahal kan kita mengupload itu ya untuk kesenangan kita sendiri. Ini kan sosmed sendiri gitu loh, sosmed pribadi. Tapi kan nanti dia jadi mikir 2 kali, nanti upload ini ada yang nyinyirin, ada yang hujat gitu. Betul. Jadi menurut saya bisa banget. Bisa merusak banget ya. Nah, ini Mas, tadi kan menyinggung soal itu yang ini sosmed kita gitu. Kan mungkin Mas Zainul punya temen ya, atau pernah ketemu gitu. Dia tuh karena memang kita kan hidup bersosial Mas ya. Dia itu merasa ini loh sosmed kita, tapi kan ya kita kembali lagi hidup sosial, dan kita juga nggak bisa kalau bener-bener lepas dari penilaian sesama orang. Nah itu bagaimana tuh Bang? Nah, menurut Mas Zainul sendiri nih? Kalau menurut saya ya, kalau saya sih orangnya bodo amatan lah. Karena misal saya upload ini, kalau menurut orang lain jelek ya biarin, saya kan upload buat saya sendiri. Buat jadi diri sendiri ya. Betul. Jadi ya. Jadi misal ada yang hujat yang lain-lain, kalau menurut saya sih tutup kuping aja, tutup telinga aja, nggak usah didengerin kayak gitu sih. Jadi saya misal mau upload gambar ini, takut dinyirin, takut dihujat ya kita kan bisa menggunakan fitur yang ada di sosial media itu kan. Di sosial media itu bisa memilih menonaktifkan komentar, bisa memilih kata-kata yang tidak mau dimunculkan. Benar. Jadi kita ya pinter-pinter menggunakan sosial media kita sendiri. Jadi kita atur sosial media kita sendiri tuh senyaman mungkin kita pakai gitu. Lebih istilahnya kayak itu ya, menjaga kewarasan. Iya. Kan banyak juga nih akhir ini juga, misal orang yang udah jenuh sama sosial media tuh memilih menonaktifkan akunnya untuk sementara waktu. Itu menjadi salah satu cara ya untuk kita menjadi lebih fresh. Mungkin kita setelah menonaktifkan sosial media tersebut, kita melakukan hal-hal yang positif. Kita mungkin refreshing, liburan, menjernihkan pikiran kita dari sosial media yang caruk maruk gak jelas, banyak isinya itu seperti itu. Jadi kita bisa memilih, kalau misal kita jenuh, kita bisa memilih, ada salah satu cara tadi, menonaktifkan media sosial kita atau membatasi waktu kita bersosial media. Benar banget. Jadi kalau memang kita keterusan tuh memang balik lagi tadi ya, apapun yang berlebihan itu nggak baik. Nah ini Mas, kalau misalkan ada nih remaja yang mentalnya udah down gara-gara sosmed tadi, itu menurut Mas Zainul gimana tuh? Kalau menurut saya yang udah sampai parah banget ya,
Ya itu tadi udah aku sebutin salah satu caranya untuk menonaktifkan akun sosial medianya. Untuk berhenti ya beberapa saat lah untuk mendinginkan pikiran agar dia tuh tidak melihat sosmed melulu, karena kan kita pasti ketika melihat sosial media, misal kita lagi misal kita lagi duduk-duduk terus sebenarnya kita nggak mau ikut campur, maksudnya nggak mau ngecek sosial media itu loh. Tapi ada notifikasi yang memancing kita untuk masuk gitu, untuk masuk ke sosial media. Jadi kita ya ada salah satu cara tadi untuk menonaktifkan sosial media tadi dan membatasi, terus mungkin bisa kita lebih bersosialisasi ke dunia luar daripada di dunia sosmednya. Karena mungkin dia udah kena mental banget di sosial media, mungkin dia bisa cari teman ngobrol yang lain di dunia nyata. Jangan melihat sosial media melulu, karena kalau kita melihat sosial media melulu ya nanti ya akhirnya semakin ya seperti itu terus ya. Betul, kita semakin tenggelam semakin dalam. Bener banget. Nah itu kalau udah down gitu kira-kira apakah kembali ke dunia nyata atau mengenal banyak orang lagi itu cukup Mas? Apa gak membutuhkan kayak tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater mungkin kalau memang ya benar-benar udah ngedown banget gitu loh menurut Mas Zainul sendiri nih? Menurut saya ini sebenarnya bukan ranah saya kalau ke sana. Tapi kalau menurut saya yang kalau udah parah banget mungkin bisa diperiksakan, karena saya pernah dengar tengah nonton juga kan salah satu penyebab dari munculnya penyakit mental yang lain-lain seperti itu kan muncul dari sosial media juga. Banyak kan artis-artis tuh yang sampai kadang stres, sampai kan dia tidak aktif sosial media. Jadi kan itu mengartikan bahwa sosial media itu juga salah satu penyebab dari itu tadi. Stresnya seseorang. Bener Jadi banget. tidak hanya dari pekerjaan, hubungan atau yang lain, tapi sosial media ini juga salah satu yang mungkin penyebabnya yang paling besar lah. Bener banget. Jadi memang gimana ya, kita udah kecanduan sulit keluar. Terus penyembuhannya juga sulit. Nah ini untuk tips dan triknya Mas, biar gak kecanduan tuh gimana? Untuk tips dan triknya mungkin menurut saya ya, kita tadi udah sempat nyinggung di awal. Ya, satu, membatasi penggunaan sosial media kita. Kedua itu mengimbangi di kehidupan kita, bersosialisasi di dunia maya dan di dunia luar. Jadi kita seimbang gitu, jangan kita di dunia maya terus dunia luar dilupakan kayak gitu, jangan. Dan mungkin yang ketiga, sering-sering, tapi ini agak susah sih kayaknya. Sering, misal kita kan tadi membahas, misal kita cerita sama teman atau yang lain kan kita jarang apa tuh namanya, dianggap lah, jarang dengerin. Nah misal kita tuh sering harus minimal punya satu lah teman yang bener-bener ngertiin kita. Jadi misal kita lagi sedih atau lagi down atau yang lain, kita bisa cerita tuh sama teman kita. Jadi kita tidak melampiaskannya itu ke sosial media itu tadi. Jadi minimal kita punya satu teman atau dua yang benar-benar ngerti kita dan bisa menjaga kita mengerti gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya ya. Berarti istilahnya itu kayak kita tuh harus memiliki rumah gitu. Bener, betul. Rumah buat kembali gitu. Kita cerita, kita mengeluh tadi seperti itu. Nah, itu kan tips dan trik dari Mas Zainul ya. Jadi kalau kita nih, misalkan kita itu udah gimana jenuh kali dengan melihat banyaknya milenial yang seperti itu, yang kecanduan media sosial ya. Ada nggak Mas tips dan trik lagi buat mengajak mereka untuk menjadi lebih bijak bermedia sosial? Di media sosial ini kan kita seringkali
mendapatkan berita-berita bohong seperti itu kan. Hoax. Nah, itu kan salah satu penyebabnya mungkin karena kita kurangnya literasi, kurang membaca, jadi kita cuma melihat judul langsung di-share. Dan saya tuh pernah di mana ya waktu itu? Di Facebook kalau nggak salah. Itu kan postingannya bilang Indonesia ini kan salah satu negara yang literasinya masih rendah kan. Bener banget. Di situ tuh ada peringkat-peringkat kayak gitu. Udah ada fotonya, udah ada penjelasannya. Masih ada yang komen Indonesia urutan berapa? Ya kan berarti kan rendah banget kan literasi di Indonesia. Bener banget. Masih ada yang komen Indonesia urutan berapa, itu kan waduh ini ya gimana ya. Kan padahal di situ udah informasinya udah jelas ya. Ada peringkat-peringkatnya, ada captionnya juga. Jadi udah cukup jelas lah menjelaskan kalau literasi di Indonesia itu masih rendah. Dan ada yang komen seperti itu tadi kan yang membuktikan itu berarti. Keterlaluan kan? Ya berarti ya. Jadi ya mungkin hal yang paling awal literasi kita ditingkatkan. Jadi minat membaca kita tuh harus lebih ditingkatkan lagi, benar. Jangan langsung melihat judulnya ini, wah ini harus disebarkan nih. Jadi ada istilah sharing sebelum sharing. Jadi kita harus menyaring dulu, dibaca dulu sampai habis. Ini berita bener gak, ditelusuri lagi. Jadi kita nggak langsung main share aja di sosial media kita seperti itu. Berarti memang yang diutamakan itu harus sharing ya. Betul. Sharing apa? Literasi. Ya ampun. Literasinya harus ditingkatkan. Bener banget. Jadi kalau kita kurang literasi memang dampaknya itu kemana-mana banget. Gak cuma di sosmed aja. Jadi kayak di kehidupan pribadi kita kalau kurang literasi juga berdampak. Dampak banget. Apalagi kurang literasi dibawa ke sosmed itu pasti itu jadi salah tangkap kan nantinya. Bener banget. Dan di Indonesia ini kan sering sekali ada kasus-kasus kayak berita-berita bohong seperti itu kan. Kayak ada artis meninggal, sebenarnya nggak meninggal tapi namanya sama, dibuat judul. Itu kan banyak banget kan di Indonesia itu seperti itu. Jadi kan mungkin ya itu tadi lah, literasinya kita ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan lagi. Kira-kira untuk penambahan literasi ya, untuk literasi media sosial khususnya, itu kira-kira campur tangan pemerintah nih. Menurut Mas itu gak sih? Harus gitu kan? Relate gak sih? Maksudnya apakah pemerintah juga harus ikut menggalangkan, ayo kita berliterasi di media sosial kayak gitu, menambah literasi kita untuk bermain media sosial kayak gitu. Apakah pemerintah itu memiliki keharusan, maksudnya harus menggalangkan seperti itu? Kalau menurut saya sih nggak perlu ya, karena kan kita, kalau menurut saya ini kita kan udah, pemerintah itu mungkin udah menggalangkan kayak aksi literasi membaca. Kayak di perpus, kita lihat perpus kan sepi kan. Sepi banget, bener. Jadi mungkin itu lebih ke diri sendiri sih. Jadi kan kita diri kita ini memilih kita itu mau belajar atau enggak. Jadi percuma kan kayak pemerintah itu udah menggalangkan, ayo kita literasi media sosial begini ini. Tapi kitanya sendiri nggak mau gerak. Bener banget. Jadi kan jatuhnya itu balik lagi ke diri sendiri. Jadi memang kesadaran diri itu memang perlu ditingkatkan nih. Jadi buat sobat kakak media ya, jangan lupa buat untuk menambahkan literasinya, karena literasi itu emang penting banget. Nah, nih yang terakhir nih Mas ya. Jadi kita kan akhir-akhir ini tuh banyak banget ya menerima berita hoax. Nah, untuk menghindari berita hoax di media sosial tuh gimana Mas? Untuk menghindari berita hoax di zaman sekarang ya? Iya. Yes, kalau menurut saya tadi udah disinggung juga, baca dulu sebelum di-share gitu. Jadi kita baca dulu isi beritanya, jangan langsung terpancing emosi, langsung wah ini di-share langsung di-share di grup keluarga. Aduh. Itu kan membuat nanti kan salah paham juga. Bener untuk banget. Banyak orang. Jadi kita harus itu tadi sih, membaca lah, baca dulu sebelum di-share. Iqra, bacalah. Itu kan ayat pertama Al-Qur'an ya, Iqra kan. Udah mengisyaratkan gitu, untuk baca
untuk baca dulu. Ya, biar gak langsung ceroboh gitu. Karena kita udah tahu itu hoax terus diteruskan kan makin gimana ya? Kita malah menyebarkan berita bohong. Bener banget. Dosa juga kan. Tapi kan kadang ada nih orang yang kayak susah banget kan dibilangin kalau jangan share sembarangan, dibaca dulu. Tapi nggak bisa gitu dibilangin. Jadi ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kita mau menerima ini atau tidak. Kalau misal dia udah dibilangin tapi tetap ngeyel ya istilahnya, ya balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau menurut kita udah baca keseluruhan ini salah, ya udah stop di situ, jangan disebarluaskan. Bener banget. Jadi ya itu tadi ya, pokoknya kesadaran diri. Kesadaran diri itu penting. Bener banget. Nah, nih terakhir banget nih Mas. Jadi untuk itu tadi ya, gimana pesannya Mas Zainul buat utamanya buat sobat Kakak Media ya, untuk menggunakan media sosial secara bijak. Pesan Mas Zainul. Pesan saya sih ya, untuk bisa bijak untuk menggunakan sosial media, kita harus bisa memilah sendiri topik yang kita inginkan. Kita harus bisa membaca terlebih dahulu, mencari lebih lanjut apa yang ingin kita share ke khalayak di media sosial itu. Dan kita harus bisa ketersinggungan kita itu kayak jangan diminimalis. Boleh tersinggung tapi jangan terlalu mendayu-dayu gitu ya. Iya, karena kita kan di sosial media ya. Kan kadang banyak juga orang yang kayak ribut gitu di sosial media kan. Cuman gara-gara hal kecil. Bener banget. Yang seharusnya tidak diributkan jadi diributkan gitu. Jadi kita harus menjaga 3 itu tadi sih. Kayak tadi yang awal sadar diri, ikra, betul, dan sama ketersinggungan kita. Benar. Ya, menjaga ketersinggungan. Sama satu lagi nih Mas Mayang nangkapnya, sama kewarasan. Oh iya. Menjaga kewarasan. Jadi 4 poin ya kita hari ini, keren banget. Nah, satu kata nih buat pemuda. Satu kata buat pemuda, apa ya? Mungkin apa nih? Bisa. Kita bisa terhindar dari hoax. Kita bisa terhindar dari apa tuh namanya? Kayak hal-hal yang negatif dari sosial media ya pastinya. Indonesia bisa literasinya ditingkatkan. Amin ya Pak. Amin. Itu. Pemuda bisa. Gitu ya. Walaupun butuh waktu ya. Bener banget. Nah, alhamdulillah Mas Zainul, ini pembicaraan yang benar-benar keren. Namanya kita bisa tahu pandangan Mas Zainul tentang media sosial dan tips dan triknya tadi ya. Terima kasih ya Mas Zainul. Ya, sama-sama juga buat teman-teman Kakak Media. Semoga podcast kali ini tuh bermanfaat ya, utamanya buat podcast Kakak Media. Mungkin kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol di belakang lebih banyak lagi. Betul, nih Mas. Karena sosial media ini luas ya. Luas banget soalnya. Kalau dibicarain di sini bisa panjang ini. Bener. Mungkin 2 hari nggak habis. Waduh. Ya. Udah ya. Jadi di sini Maya mengucapkan terima kasih karena udah ngikutin dari awal tadi hingga akhir. Mohon maaf apabila Maya sama Mas Zainul nih banyak kata-kata atau salah atau mungkin kata-kata yang belibet dan tidak enak didengar. Mohon maaf banget. Di sini Mayang sama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.